Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Video ini saya persembahkan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi. Nah, sebelum saya mulai ke materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Thoriq Alfatan, mahasiswa S1 Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sebagai mahasiswa teknik industri, tentunya saya memiliki cita-cita untuk terjun ke dunia industri sebagai praktisi, khususnya di bidang supply chain management. Tapi sebelum merealisasikan mimpi tersebut, saya sadar bahwa saya harus memiliki sebuah ilmu, sebuah keterampilan di mana dengan ilmu tersebut saya dapat mengelola pikiran saya, mengelola emosi saya, mengelola logika saya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang mencari kebahagiaan melalui stoikisme. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi masalah hidup. Terminologi stoikisme. Stoikisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos yang berarti teras atau beranda, mengacu pada Stoa Poikil yang berada di Athena, tempat pertama kali madhab tersebut tersebar. Stoa Poikil sendiri berarti beranda yang berlukis. Filosofi ini juga diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai filosofi teras. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar filosofi teras, ya ini filosofi stoikisme. Selanjutnya adalah sejarahnya. Stoikisme berasal dari buah pemikiran seorang filsuf bernama Zeno, kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, sekitar 2300 tahun yang lalu. Ia adalah seorang pedagang kaya yang berasal dari Siprus. Pada suatu hari, kapalnya yang penuh dengan dagangan karam dan membuatnya terdampar di Athena. Di sana, di Athena, ia mulai membaca-baca buku tentang filsafat dan berguru kepada tokoh-tokoh filsafat yang hidup di sana. Hingga ia mencapai sebuah derajat pemahaman di mana ia sudah dapat menyebarkan pahamnya sendiri. Selanjutnya ini adalah tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh stoikisme. Yang pertama ada Marcus Aurelius, setelah itu ada Lucius Seneca, dan ada Epictetus. Ya, ini sangat menarik sekali background dari tokoh-tokohnya. Yang pertama Marcus Aurelius, beliau adalah seorang kaisar. Selanjutnya Lucius Seneca adalah seorang pedagang. Dan yang terakhir Epictetus adalah seorang budak. Nah, bisa kita lihat sangat beragam ya, dari berbagai tingkatan sosial yang berbeda-beda. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa ajaran stoikisme ini dapat diterapkan oleh siapapun, tidak hanya golongan-golongan atas, akan tetapi budak seperti Epictetus sendiri juga dapat menerapkannya. Setelah itu, ketika kita mempelajari stoikisme lebih lanjut, kita dapat menemukan banyak sekali tokoh-tokoh dunia sekarang yang menerapkan filosofi stoikisme ini dalam kehidupan mereka. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari stoikisme? Nah, tujuannya adalah yang pertama ini tujuan terpenting adalah terbebas dari emosi negatif. Terbebas dari emosi negatif adalah sumber ketentraman dan kebahagiaan kita. Sebelumnya, mari kita lihat dulu bagaimana stoikisme memandang sebuah peristiwa. Stoikisme memandang bahwa segala sesuatu ini bersifat netral. Tidak ada yang benar-benar baik dan tidak ada yang benar-benar buruk. Tidak ada hal yang positif dan tidak ada hal yang negatif. Hal-hal yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita, pemikiran kita terhadap hal tersebut. Misal, saya ambil contoh peristiwa kecelakaan. Stoikisme memandang bahwa peristiwa kecelakaan adalah sesuatu yang netral, yang menjadikannya buruk,
menjadikannya tidak baik adalah pemikiran kita sendiri. Sehingga ketika kita memaknai kecelakaan sebagai suatu yang buruk, suatu yang negatif, maka di sanalah akan mulai muncul kemarahan, ketakutan, atau kekhawatiran. Kan tetapi kalau kita memaknai sesuatu yang netral ini, kecelakaan ini sebagai sesuatu yang positif dan sesuatu yang baik, ada baiknya. Nah, pasti setelah itu akan muncul dari peristiwa ini, di belakang peristiwa ini hikmah-hikmah yang dapat kita teladani. Oleh karena itu sangat penting kita belajar stoikisme agar interpretasi kita, pemikiran kita tidak membawa kita kepada pemikiran yang negatif. Kita akan selalu terbawa menuju pemikiran yang positif. Nah, sebelumnya ini adalah yang termasuk emosi negatif, termasuk di dalamnya adalah marah, sedih, kecewa, takut, dan khawatir. Langkah-langkah terbebas dari emosi negatif. Yang pertama ada hidup selaras dengan alam. Yang kedua, menyadari bahwa sesuatu yang terjadi ini saling berkaitan. Dan yang ketiga, kita harus mengenali apa itu dikotomi kendali. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu hidup selaras dengan alam. Pasti teman-teman langsung berpikir, hidup selaras dengan alam ini seperti kita menjaga lingkungan alam, tidak mencemari lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak sesempit itu pengertian hidup selaras dengan alam menurut pemandangan stoikisme. Nah, hidup selaras dengan alam menurut pandangan stoikisme adalah kita hidup sesuai dengan desain kita. Manusia ini didesain seperti apa? Nah, manusia itu didesain sangat beda dari makhluk yang lain, yaitu manusia didesain sebagai makhluk yang bernalar. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah nalar kita, logika kita. Jadi hidup selaras dengan alam adalah kita hidup menggunakan, mengoptimalkan nalar kita dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi ketika datang sebuah peristiwa, kita mendengar sebuah berita, kita tidak langsung percaya akan berita itu. Tetapi kita menggunakan nalar kita untuk mengecek kebenarannya. Apakah berita ini benar atau berita ini salah. Sehingga kalau orang yang mengoptimalkan nalarnya, dia tidak mudah termakan oleh hoax. Dan dengan nalar juga bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan nalar yang baik, kita tidak akan terjerumus untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena nalar kita sejatinya akan selalu memihak kepada sesuatu yang bersifat baik dan akan menjauhi sesuatu yang bersifat buruk. Nah, selanjutnya adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saling berkaitan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah rangkaian panjang dari berbagai peristiwa, baik itu peristiwa besar maupun peristiwa remeh, di mana semua peristiwa itu saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Nah, contoh, misal peristiwa besar seperti lahirnya seorang insan ke muka bumi. Kalau kita runtut lagi, kita turut lagi, bisa jadi pada yang memengaruhi peristiwa besar tersebut adalah peristiwa remeh. Seperti mungkin kedua orang tua mereka mulai berkenalan. Nah, momen di mana dua orang insan menyapa ini kan sesuatu yang remeh. Tetapi kalau dilanjutkan lagi, maka peristiwa tersebut akan memengaruhi, saling memengaruhi, dan nanti di akhirnya akan menimbulkan sebuah peristiwa besar, yaitu seorang lahir ke dunia ini, seorang insan baru lahir ke dunia ini. Nah, sebagai praktisi stoikisme pasti akan menyadari hal tersebut. Ia akan menjadi lebih bijaksana dalam menentukan apa yang diperbuat sekarang karena ia sadar akan akan peristiwa yang dia pilih sekarang akan mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang lain. Dan juga para stoik ini, stoik adalah sebutan untuk penganut stoikisme. Nah, dia akan ketika menentukan ingin berbuat sesuatu, dia juga akan memikirkan kemungkinan terburuknya. Karena ia sadar apa yang ia lakukan juga saling berkaitan. Jadi dia dari awal sudah siap akan kemungkinan terburuknya. Lanjut, yang terakhir adalah mengenali dikotomi kendali.
Ini adalah ada kutipan dari Epictetus, yaitu some things are up to us, some things are not up to us. Ada beberapa hal yang terserah kita, yang dapat kita kendalikan, yang berada di bawah kendali kita, dan some things are not up to us, dan ada beberapa hal yang di luar kendali kita, beberapa hal yang tidak dapat kita kendalikan, tidak di bawah kuasa kita. Kita tidak memiliki kuasa apapun untuk mengubah hal tersebut. Ini adalah perkataan dari Epictetus tadi. Sederhananya, konsep dikotomi kendali adalah memecah dunia menjadi dua. Yang pertama, dunia internal kita, dan yang kedua, dunia eksternal kita. Dunia internal ini berisi hal-hal yang di bawah kendali kita, yang dengan mudah kita kendalikan, dengan mudah kita rubah. Dan yang terakhir adalah dunia eksternal kita, yaitu dunia yang dapat berubah sendiri. Kita tidak memiliki kuasa apa-apa untuk merubahnya, kita tidak dapat memastikan ini. Nah, langsung saja ke contohnya. Untuk contoh lebih lanjut, yang pertama, yang internal kita, yang di bawah kendali kita, ada pertimbangan kita, opini kita, keinginan kita, tujuan kita, persepsi kita, etos kerja kita, semua yang berada di bawah dalam diri kita, ini termasuk yang dunia internal kita, di bawah kendali kita. Sedangkan dunia eksternal kita, yaitu yang tidak berada di bawah kendali kita. Contohnya adalah tindakan orang lain, persepsi orang lain, opini orang lain, tanggapan orang lain, popularitas, baik itu popularitas diri kita. Di situ ada kesehatan banyak sekali orang yang hari ini sehat, tidak tahu 1 minggu berikutnya mengalami kecelakaan atau apa. Nah, ini kesehatan termasuk yang tidak berada di bawah kendali kita, karena kita tidak bisa memastikannya dan kita tidak dapat menjaganya terus ada. Setelah itu ada kekayaan dan segala sesuatu yang berada di luar diri kita. Jadi yang berada di bawah kendali kita, kita memiliki kendali penuh untuk menjaganya, untuk menetapkan ini akan selalu ada atau tidak. Sedangkan yang tidak di bawah kendali kita adalah yang kita tidak memiliki kuasa akan hal tersebut. Nah, ini ketika kebahagiaan sejati hanya datang dari hal-hal yang dapat kita kendalikan. Sedangkan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita adalah tindakan yang tidak rasional dan akar dari kesengsaraan. Nah, contoh studi kasus ketika misal saya membuat video tugas UAS ini. Ketika saya berorientasi pada yang penting tugas ini selesai dan sesuai dengan apa yang saya konsepkan. Ketika video ini selesai, maka saya akan merasa puas karena saya menggantungkan kebahagiaan saya pada sesuatu yang di bawah kendali saya, yaitu konsep saya, tujuan saya. Akan tetapi kalau saya menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan hasil video ini pada harus dapat nilai A dari dosen, sedangkan persepsi dosen, tanggapan dosen itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita, ya, maka walaupun video ini selesai pun, kalau saya tidak dapat A, maka saya akan merasa kecewa. Nah, kecewa termasuk emosi negatif. Nah, ini yang pertama berada di bawah kendali kita, sedangkan yang kedua di luar kendali kita. Toh misal kita hanya menarget yang penting selesai. Nah, akan tetapi itu kan menggantungkan kepada kebahagiaan internal kita. Nah, misal kita sudah menggantungkan kepada kebahagiaan internal kita dan kita mendapatkan nilai lebih, yaitu mendapat nilai A, maka kebahagiaan itu akan berlipat-lipat rasanya daripada dari awal kita sudah mematok harus dapat nilai A. Seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang dapat diterapkan menggunakan dikotomi kendali ini. Nah, ini manfaatnya tadi, mempelajari langkah-langkah untuk terbebas dari emosi negatif. Yang pertama, ketika kita hidup dengan selaras dengan alam, kita dapat berpikir secara logis. Kita akan mengupayakan segala kemampuan kita untuk menalar sesuatu. Jadi kan kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah menerima informasi secara bulat-bulat, tidak mudah termakan hoax. Dan yang selanjutnya, ketika kita
menyadari bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan, kita akan berhati-hati dalam bertindak karena kita sadar apa yang kita pilih hari ini pasti akan berpengaruh besar di kemudian hari. Dan yang ketiga, ketika kita menerapkan konsep dikotomi kendali tersebut, kita dapat fokus pada tujuan yang ingin kita tuju dan kita menjadi tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, kita tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal kita. Nah, selanjutnya adalah stoikisme merespon praktik korupsi. Bagaimana sih pandangan seorang stoik kepada praktik korupsi? Nah, ini saya ambil contoh korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan selama 2 periode. Nah, dalam proyek ini disepakati adanya fee, adanya potongan. Setiap paket yang bernilai 300.000 akan dipotong sebesar 10.000 rupiah dan disetorkan kepada Kemensos. Nah, hasil total dari korupsi tersebut, Juliari Batubara menerima suap sebesar 17 miliar dan seluruh suap itu ia gunakan untuk keperluan pribadinya. Parah. Nah, kalau kita mengamalkan tadi 3 langkah untuk menghadapi emosi negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa si Juliari ini bukanlah seorang stoik karena dia melakukan tindakan yang keji. Yang pertama, dia tidak berpikir rasional. Yang jelas saja dia tidak hidup selaras dengan alam. Nalar manusia tadi saya sudah mengatakan bahwa akan cenderung untuk memihak sesuatu yang baik, yang bersifat baik, dan akan menghindari yang buruk. Nah, dia ini sudah melawan akalnya, melawan rasionalnya. Dia tidak berpikir secara rasional dengan cara mengiyakan praktik korupsi. Setelah itu, dia tidak mempertimbangkan tindakannya. Dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini saling berkaitan. Ya, boleh saja dia melakukan praktik korupsi tersebut pada hari ini, akan tetapi dia tidak sadar bahwa besoknya, mungkin lusa, kalau tidak lusa ya minggu depan, kalau minggu depan ya bulan depan, kalau nggak tahun depan pasti akan kasus tersebut terkuak. Yang terakhir adalah dia mudah terpengaruh oleh keadaan. Dia menggantungkan, dari sini sudah jelas bahwa dia menggantungkan kebahagiaannya pada faktor eksternal dia, yaitu kekayaan, bukan dari faktor internal dia. Mungkin kalau misal dia menggantungkan kebahagiaannya dari faktor internalnya, dia akan bekerja penuh dedikasi karena tujuan utamanya adalah dia menjalankan tugas sebagai menteri dan itu adalah tujuannya. Nah, ini tidak menerapkan tiga prinsip yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Kalau semisal dari teman-teman ada yang memiliki minat seperti saya di bidang ini, bidang filsafat, bisalah nanti kita diskusi-diskusi supaya memunculkan pikiran-pikiran baru, pandangan-pandangan baru, yang mana pandangan-pandangan tersebut dan pikiran-pikiran tersebut dapat bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.